Sementara itu pemirsa, berdasarkan dari para juri, akhirnya memutuskan Sanggar Gowa Wijaya Kabupaten Banjar sebagai juara pertama dalam Festival Wayang Kulit Banjar yang digelar di Sdikbud Kalsel melalui UPTD Taman Budaya Kalsel. Usai menilai penampilan para peserta Festival Wayang Kulit Banjar, akhirnya ketiga Dewan Juri memutuskan nama-nama para pemenang berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penilaian tersebut, untuk juara favorit diraih grup Kastuba Kabupaten HSS. Harapan ketiga diraih grup Pasupati Kabupaten Banjar. Harapan kedua diraih Sarumpun Jaya Kabupaten Banjar. Harapan satu diraih Selendang Pelangin Kabupaten Tapin. Sedangkan untuk juara ketiga diraih Sanggar Paratan Lampini Kabupaten HSS. Juara kedua diraih Karang Tumaritis Kabupaten Tapin. Dan juara pertama diraih Sanggar Gowa Wijaya Kabupaten Banjar. Ditemui awak media, Sanggar Gowa Wijaya Kabupaten Banjar melalui Dalang Andrian mengaku tidak menyangka perjuangan yang dilewati melalui serangkaian latihan hingga terus mengevaluasi setiap penampilan akhirnya bisa membawa grupnya meraih prestasi yang membanggakan. Untuk itu, ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dalam memberikan ruang pembinaan kepada para dalang, sekaligus menumbuhkan minat bagi generasi muda terhadap dunia wayang. Alhamdulillah, saya menyangka Bang, kawan berkat cangkal belajar giat, ya, akhirnya sampailah ke titik yang kan diduga awalnya dapat peringkat pertama. Persiapan itu kendala cuaca karena di ruangan terbuka di lapangan terbuka latihannya tergantung ini delaynya hujan kena latihan, kalau ada hujan hanyar kalau latihan. Bagus benar, ulun apresiasi benar, mudah-mudahan tahun depan ada lagi yang gitu nilainya bisa menggali lagi generasi-generasi yang suka wayang teman-teman dan dalang-dalang yang baru. Harapan ulun ke depannya lanjutkan aja pengajian. Sementara itu, salah satu juri yang juga analis wayang Yogyakarta, Ki Udreka berpesan, meski memiliki potensi yang besar, para dalang wayang kulit Banjar ini ke depannya perlu menerapkan kedisiplinan, baik dari segi latihan maupun penampilan, agar nantinya bisa menjadi seorang dalang yang profesional. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk terus mengembangkan kemampuan dalam mendalang. Salah satunya yakni penguasaan dalam memanfaatkan bayangan dari obor ataupun lampu, sehingga memberikan dimensi yang atraktif dalam pertunjukan wayang. Memang sangat sulit sekali mengeluarkan wayang digelar dengan harus memakai cahaya. Itu sangat sulit, karena harus melihat dua dimensi satu di wayangnya, dimensi yang satunya adalah di bayangannya. Yang sulit itu bagaimana caranya untuk mengawinkan bayangan dan wayangnya itu agar bisa menyatu. Nah, kalau itu bisa dikuasai, wayang bisa dibesarkan, dikecilkan, dan seterusnya wayang 2-3 akan menjadi suatu komposisi yang bagus. Tidak meninggalkan kaidah-kaidah tradisinya, kan itu maksud saya seperti itu. Walaupun menggunakan lampu, tidak menggunakan obor? Bisa, tetapi perlu catatan, kalau bayangan itu kalau memakai lampu putih, kalau dalam konsep komposisi bayangan wayang itu akan mati. Nah, makanya kemarin saya nyarankan jangan pakai putih, pakai kuning. Nah, kalau mungkin di tempat saya ada lampu pijar itu yang kuning yang 200 watt itu bagus itu. Nah, not zaman kelakone. Artinya kalau tempo dulu memang nggak ada kayak gini. Kenapa? Kalau sekarang ada, kenapa tidak kita manfaatkan? Ya, lah akan lebih bagus lagi. Pilih lampu yang hidupnya itu seperti apian itu. Ada atau sekarang? Nah, pakai itu bisa. Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narindra melalui Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti menyebut kegiatan ini nantinya akan menjadi program berkelanjutan yang dilaksanakan UPTD Taman Budaya Kalsel di tahun mendatang.
sebagai bentuk apresiasi serta kepedulian terhadap keberadaan para seniman, khususnya para dalang yang ada di Kalimantan Selatan. Walaupun hanya terdiri atau yang diikuti 7 peserta, tapi ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita juga. Mereka mau berjuang, mereka dengan semangat mengikuti festival ini. Hal ini juga menjadi tujuan kita, Taman Budaya, ini sebagai awal untuk memberi vitamin kepada mereka, supaya mereka di dalam aktivitasnya di daerah masing-masing dalam dunia seni pedalangan tidak hanya cukup menerima job atau tidak hanya cukup menabuh di kegiatan-kegiatan atau di event-event seperti pengantinan dan sebagainya. Kita menjadi tanggung jawab, makanya kita memberi sebuah vitamin kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bisa dieksiskan, bisa dipamerkan, dan bisa memberikan sebuah penilaian-penilaian atau semacam bahasanya dihargailah. Kita menghargai kepada seniman-seniman ini adalah bagian bentuk dari kepedulian kita untuk memberi sedikit kesejahteraan bagi mereka melalui festival ini. Selain terus melakukan pembinaan kepada regenerasi pewayangan muda, Taman Budaya Kalsel juga tengah menyusun program untuk merekrut komunitas dalang di Kalsel agar dapat difasilitasi mengikuti Festival Wayang Kulit tingkat nasional yang diselenggarakan Pepadi Pusat. Erwin Yudanuari, Banjar TV.